Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Lukris dengan NIM 2205110524. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi seorang pahlawan yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah. Silahkan menonton. Baik teman-teman, di sini merupakan cover dari Sultan Mahmud Riyad Shah. Nah, ia merupakan seorang pahlawan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi Sultan Mahmud Riyad Shah dari tahun 1761 hingga 1811. Sultan Mahmud Riyad Shah ini merupakan pahlawan maritim dan pembela kedaulatan. Nah, berikut biografinya. Ia merupakan sultan yang awalnya dikenali sebagai Raja Mahmud, merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Melayu, nah khususnya pada abad ke-18. Ia merupakan sultan keempat dari Kesultanan Riau Lingga, Johor Pahang. Nah, kisahnya itu merupakan narasi tentang perlawanan gigih terhadap tekanan hegemoni Belanda atau VOC yang ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Lalu, di tengah ancaman besar terhadap kedaulatan, Sultan Mahmud tidak hanya mempertahankan haknya, tetapi menunjukkan kecerdasan strategi maritim dan ketegasan publik. Nah, beliau memimpin salah satu perang penting Melayu melawan kolonialisme, mengukuhkan namanya sebagai simbol integritas dan keberanian. Dan buku ini menelusuri perjalanan seorang raja yang berani berpindah ibu kota demi mempertahankan harga diri bangsanya. Sultan Mahmud Riyad Shah ini dilahirkan sekitar tahun 1760-an di pusat pemerintahan Riau Lingga di tengah situasi politik yang sangat tidak menentu. Sebagai pewaris Kesultanan Johor, kerajaan yang dipimpin meliputi wilayah yang luas dan strategis, jadikan sasaran utama kepentingan kekuasaan Eropa. Sultan Mahmud Riyad Shah atau Raja Mahmud mengambil alih tempat pemerintahan dalam usia muda. Salah satu cobaan pertamanya adalah dihadapinya usaha VOC untuk mengukuhkan cengkaman mereka. VOC berulang kali menekan Sultan agar menandatangani perjanjian yang memberi mereka monopoli penuh ke atas perdagangan di wilayah tersebut, terutama timah. Lalu Sultan Mahmud menolak segala bentuk campur tangan tersebut. Beliau melihat bahwa perjanjian-perjanjian itu akan menjadikan kerajaan Melayu hanya sebagai boneka bagi kepentingan ekonomi Belanda. Ketegasan ini membuat hubungan Riau dengan VOC semakin tegang. Perlawanan beliau bermula dari meja rundingan, di mana beliau secara bijak menangguhkan, memprotes dan menolak syarat-syarat yang tidak adil. Tindakan berani ini mendorong Belanda untuk mengambil langkah agresif. Mereka meningkatkan kehadiran tentara laut mereka di perairan Riau, melakukan provokasi dan mencoba memeras renggut kerajaan. Sultan Mahmud menyadari perang tidak dapat dielakkan, mula memperkuat pertahanan. Lalu pusat konflik terletak pada kedaulatan ekonomi. Siapa yang berhak mengawal hasil bumi Melayu? Di sini dapat dilihat gambar dari Raja Haji Fisabilillah. Nah, dalam menghadapi konfrontasi besar dengan Belanda, Sultan Mahmud Riyad Shah mengandalkan tokoh militer dan ulama berpengaruh. Raja Haji Fisabilillah yang dipertaruhkan Muda Riau, yang juga merupakan seorang pamannya. Nah, Raja Haji ini dijuluki oleh Mahrum Teluk Ketapang. Ia berperan sebagai panglima perang utama Riau dan berhasil membangun armada laut Riau Lingga. Strategi militernya berfokus pada taktik gerilya maritim. Nah, lalu persiapan ini memuncak pada Perang Riau tahun 1782 hingga 1784, di mana armada Riau Lingga tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga gagah berani melancarkan serangan terhadap kubu-kubu Belanda, termasuk di Malaka, menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan. Pada tahun 1784 menandai puncak Perang Riau. Armada Melayu yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah melancarkan serangan berani ke jantung pertahanan Belanda. Pertempuran sengit ini terjadi di Teluk Ketapang atau berhamparan Melaka. Armada Riau menunjukkan semangat juang yang tinggi, tetapi Belanda memiliki keunggulan dalam persenjataan berat dan jumlah kapal. Lalu dalam pertempuran yang menentukan ini, Raja Haji Fisabilillah gugur sebagai syahid pada tanggal 18 Juni 1784.
Lalu kematian Panglima Agung ini adalah pukulan besar bagi moral pasukan Melayu Riau Lingga. Riau akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Belanda membalas kekalahan mereka sebelumnya dengan menduduki Riau atau Pulau Bintan. Nah, meskipun wilayah Riau diduduki, Sultan Mahmud tidak menyerah. Beliau menyadari bahwa perjuangan tidaklah berakhir. Dengan kekalahan ini, medan perang, beliau menolak untuk berunding dengan Belanda di bawah tekanan. Dan mula dengan Belanda di bawah tekanan, ia merencanakan langkah-langkah strategis berikut menyelamatkan empati, kedudukan, dan cengkerama musuh. Gugurnya Raja Haji ini adalah kerugian besar, tetapi semangat perlawanan tetap menyala dalam jiwa Sultan Mahmud Riyad Shah. Menghadapi pendudukan Belanda di Riau, Sultan Mahmud Riyad Shah membuat keputusan yang mengubah haluan sejarah kerajaannya, memindahkan pusat pemerintahan dari Pulau Bintan ke Dai Lingga. Perpindahan ini bukanlah tanda kekalahan, tetapi sebuah manuver strategi yang cerdas. Dengan bergerak ke selatan jauh dari pangkalan ulama Belanda di Selat Melaka, Riau, Sultan Mahmud berhasil melepaskan diri dari tekanan langsung Belanda. Beliau memastikan bahwa pemerintahan dan kedaulatan kesultanan tetap utuh terpisah dari kawasan kolonial. Langkah ini membuktikan visi jangka panjang Sultan. Beliau memilih untuk mengorbankan pusat dagang yang strategis demi mempertahankan kebebasan publik. Lingga dengan kekayaan sumber alamnya dan kedudukan yang lebih tersembunyi menjadi pusat baru perlawanan dan pembaruan kerajaan Melayu. Perpindahan ini memelihara api kedaulatan yang akan terus membara selama beberapa dekade berikutnya. Keputusan untuk berpindah bukan karena takut, tapi untuk melindungi kedaulatan dan membina benteng baru. Meskipun terkenal pejuang, Sultan Mahmud Riyad Shah merupakan seorang pemimpin yang sangat mementingkan aspek spiritual dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Lingga, Kesultanan Riau Lingga menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting. Beliau menjemput dan melindungi ulama-ulama termuka, memastikan pendidikan agama tersebut luas di kalangan rakyat. Beliau mempromosikan perkembangan kesusastraan Melayu, meskipun kebudayaan Melayu klasik memuncak pada masa putranya. Sultan Mahmud Riyad Shah mangkat di Dai Lingga pada tahun 1811. Kewafatan beliau mengakhiri area kepemimpinan yang berani dan penuh cobaan, namun meninggalkan warisan yang dikenal abadi, sebuah kerajaan yang berjaya mengekalkan kedaulatannya daripada ancaman langsung Belanda. Meskipun sejarah kesultanan berlanjut dengan mencoba cobaan baru, perjuangan beliau adalah akhir abad ke-18 merupakan detik penting yang menunjukkan bahwa pemimpin Melayu tidak akan mudah tunduk pada sekutu penguasa asing. Jasa-jasa beliau diakui oleh negara pada tahun 2017. Republik Indonesia mengerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Mahmud Riyad Shah. Pengikrafan ini adalah penghormatan tertinggi kepada seorang raja yang mengorbankan segalanya demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayahnya. Kisah Sultan Mahmud Riyad Shah adalah pelajaran penting tentang arti kedaulatan dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Beliau menunjukkan bahwa semangat integritas dan strategi yang cerdas dapat mengatasi segala rintangan. Beliau adalah pahlawan maritim sejati yang memastikan Belanda Riau Lingga terus berkibar bebas di tengah badai kolonial. Warisannya adalah cetusan inspirasi yang mengingatkan kita semua akan harga sebuah kebebasan. Filosofi pada buku ini adalah perjuangan beliau adalah pengingat abadi bahwa kedaulatan adalah harga diri bangsa. Baik teman-teman semua, jadi itulah biografi dari Sultan Mahmud Riyad Shah. Terima kasih.